segala amal ibadah kita selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang Allah tutup, Allah sempurnakan atas kedermawanannya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita walaupun kurang, dan apa yang menjadi dosa kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berkeinginan ketika dia menikah kecuali pernikahannya itu langgeng, pernikahannya itu awet, kemudian dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh-solehah. Setiap orang menikah itu kepingin rumahnya dia di dunia ini surga, sebelum surganya mereka nanti ada di akhirat. Hukum pernikahan ini, hukum dasarnya itu mubah. Hukum dasarnya mubah, tidak langsung dikatakan ibadah. Mubah itu dilakukan nggak berpahala dan juga tidak berdosa. Ditinggalkan juga tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Mubah, bukan ibadah. Sama seperti makan, minum, tidur, itu mubah. Hanya saja perkara-perkara yang mubah akan menjadi ibadah. Yang tadinya tidak berpahala menjadi berpahala kalau dilandasi dengan niat yang baik. Maka yang mubah menjadi pahala, menjadi ibadah. Makan, minum, kalau nggak ada niat apapun, ya mubah, nggak berpahala. Kapan makan minum itu menjadi perkara yang ibadah? Kalau kita niatkan niat yang positif. Saya makan minum ini untuk nyukuri nikmatnya Allah. Saya makan minum itu untuk jaga kesehatan. Saya makan minum ini untuk kuat ibadah, kuat cari nafkah dan seterusnya. Maka makan minumnya dia menjadi berpahala. Tidur juga begitu. Tidur 8 jam. Kalau nggak ada niat apa-apa, ya mubah, nggak berpahala. Tapi kalau dia niati, saya tidur biar kuat ibadah, biar subuh nggak telat. Bahkan kita niat tidur agar nggak telat tahajud dan lain sebagainya. Maka tidurnya dia 8 jam berpahala itu. Wa man nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitabnya Zubat, beliau mengatakan barang siapa yang makan dengan niat-niat yang positif, diantaranya kuat ibadah, maka dia berhak, patut dan pantas untuk mendapatkan apa yang dia niati. Pernikahan, menikah itu juga begitu. Harus kita landasi dengan niat yang baik agar pernikahan itu menjadi ibadah. Setiap detiknya, setiap helaan nafasnya menjadi pahala. Tidak ada ibadah yang paling lama kecuali pernikahan. Kalau sholat ada salam, hitungannya menit. Kalau puasa ada lebaran, 1 bulan. Kalau zakat, begitu sudah pindah tangan berasnya, maka sudah selesai kewajiban ibadah kita. Kalau haji ada tahallul, potong rambut, 3 helai rambut, selesai. Tapi kalau pernikahan, nggak mungkin ada orang niat menikah cuma seminggu, sebulan. Pasti orang itu menikah berkeinginan untuk selama-lamanya. Karena itu kalau kita menikah atau kita mau mantu, jadi ini nasihat penting bukan hanya buat calon suami, calon istri atau kemanten anyar, tapi juga penting buat kemanten lawas. Untuk siapa? Bukan untuk kawin lagi, tapi untuk calon mantu. Saya punya anak laki, saya punya anak perempuan. Gimana caranya ibadah mereka, gimana caranya pernikahan mereka ini bernilai ibadah. Ketika seseorang itu menikah, landasi dengan niat yang baik. Salah satunya adalah
memiliki keturunan yang soleh-solehah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kawin, jangan nggak kawin, kata Nabi. Menikah, jangan sampai nggak menikah. Perbanyak keturunan, karena sesungguhnya banyaknya keturunan kalian itu menjadi banyaknya umatku. Dan banyaknya umatku ini adalah salah satu perkara yang aku banggakan di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Nah, dibahas oleh ulama, apakah nabi itu hanya membanggakan jumlah? Yang perlu kita garis bawahi, yang dibanggakan sama nabi bukan hanya banyaknya umat beliau, tapi banyaknya dan berkualitasnya umat beliau. Banyak dan berkualitasnya umat beliau itu tergantung kita. Punya keturunan dan dijaga itu keturunan. Dijaga atau dirawat itu keturunan dengan didikan Islam. Ini yang menjadi sebab Rasulullah bangga kepada keturunan kita, dan pada akhirnya Rasulullah juga bangga kepada kita. Kenapa? Dia mau menaati perintahku, kata Rasulullah. Suruh kawin, mau kawin, suruh nikah, mau nikah, suruh kasih keturunan, dan dijaga itu keturunan dengan didikan Islam, dengan syariat-syariatnya Rasulullah SAW, sehingga menjadi ummah yang solihah, umat yang baik, dibanggakan oleh Nabi di hadapan para anbiya. Maka kapan anak kita dibanggakan oleh Rasulullah, kita sebagai orang tua pun juga turut dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita ini menikah nggak ada niatan ibadah, akhirnya apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan hewan? Jangan sampai kita ini menikah hanya karena pelampiasan seksual semata. Karena nggak ada tujuan daripada hewan itu, ya, jantan mendatangi betina, betina didatangi oleh pejantan, kecuali hanya pelampiasan seksual, nggak lebih daripada itu. Maka pastikan ibadah menikah itulah ibadah yang berpahala, ibadah yang dilandasi dengan niat yang baik. Makanya setan itu paling pegel kalau ada orang mau kawin, kalau ada orang mau menikah. Kenapa? Ini lebih daripada sholatnya, ini lebih daripada puasanya, ini lebih daripada hajinya. Makanya sering terjadi laki perempuan kalau sudah mau kawin banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian sebelum menikah. Kenapa? Setan nggak tinggal diam. Bentar lagi kalau dia ijab dan qabul selesai, itu setiap detiknya berpahala, setiap detiknya membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap helaan nafasnya ada pahala, ada keridhaan Allah di situ. Oh, setan paling nggak senang kalau kita dapat pahala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya gagal? Kalau sudah terjadi ijab dan qabul, gagal fitnah-fitnahnya setan sebelum menikah, sehingga orang itu tetap menikah akhirnya, maka setan nggak tinggal diam, semakin gencar untuk memberikan fitnah kepada biduk rumah tangga antara laki dan perempuan tadi. Gimana caranya gagal? Biar pedot ganjarannya. Kalau sholat orang mungkin berat, kalau puasa mungkin orang berat sehingga banyak meninggalkan. Tapi kalau kawin kan semua orang mau kawin, semua orang mau menikah, berpahala lagi. Istilahnya, kapan lagi enak kemudian berpahala. Sehingga setan tuh gencar untuk memberikan fitnah kepada orang yang mau menikah, lebih gencar daripada fitnah yang diberikan oleh setan ketika orang itu mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji. Lebih. Karena itu walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, orang itu mau kawin. Tapi nggak semua orang itu mau kawin, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji. Kenapa? Kawin itu enak. Sholat, puasa, zakat, haji buat orang yang imannya lemah ya nggak enak. Tapi selemah apapun imannya seorang, pasti dia mau menikah. Karena itu sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kodrat. Nah, cuman hewan itu yang lebih parah lagi. Hewan itu kalaupun dia mau melampiaskan seksualnya, pasti dia cari lawan jenis, kan begitu ya. Gak ada ya hewan itu jantan mendatangi jantan, itu kan gak ada. Betina bermain-main dengan betina itu gak ada. Hewan itu, hewan. Berarti kalau ada manusia
Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, hancur gitu namanya. Jatuh nilainya, hina dirinya, bahkan lebih jatuh daripada binatang. Nggak bisa dilegalkan hal seperti itu. Lawang hewan aja nggak seperti itu kok. Nggak bisa dilegalisasi seperti itu. Harus dilawan model begitu. Mau memangnya anaknya kita yang seperti itu, keturunannya kita ada yang seperti itu, waliyadzubillah. Karena itu harus dilawan sedini mungkin. Loh, ini hak asasi manusia. Ada yang lebih penting daripada hak asasi manusia. Kalau kamu bilang hak asasi manusia, manusia itu sesuai kodrat. Bagaimana mungkin sesuatu menyalahi kodrat dikatakan membela hak asasi manusia? Dari dulu hal seperti itu dianggap penyakit yang harus disembuhkan. Ya kalau kita anggap musuh sih enggak, harus kita perangi sih enggak. Kecuali kalau mereka yang mensyiarkan gitu, menganggap itu adalah halal lah. Ini perlu, karena menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah, hukumnya murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau diperangi tidak, tapi dari dulu bahkan psikolog pun juga mengatakan itu penyakit penyimpangan yang harus disembuhkan. Selesai. Dari dulu juga begitu. Kamu dilegalkan gimana? Ya. Nanti kalau sudah terjadi apa yang terjadi, baru manusia itu sadar. Tapi kasep, terlambat sadarnya. Baik. Punya keturunan yang soleh-solehah. Untuk memiliki keturunan soleh-solehah itu bukan prosesnya setelah menikah. Bahkan sebelum menikah, itu menjadi titik awal. Apakah keturunan dia akan menjadi keturunan yang baik ataukah tidak. Makanya kalau kita sebagai laki-laki, di dalam tulang sulbi kita ada benih. Berarti kan benih itu cikal bakal daripada keturunan. Kita titipkan kepada siapa selama 9 bulan 10 hari itu benih, itu harus selektif, harus pilih-pilih. Kita punya uang 100 juta, mau titip sama orang, kan pasti kita pilih-pilih kepada siapa. Orang yang jujur, orang yang amanat, yang bisa saya titipi uang 100 juta. Maka ketahuilah benih dalam tulang sulbinya kita lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kalau 100 juta kita pilih-pilih, selektif, maka menitipkan benihnya kita kepada rahim seorang wanita juga harus pilih-pilih, harus selektif. Yang baik agamanya rahimnya adalah rahim yang suci. Kenapa? Karena itu menjadi cikal bakal keturunannya kita, anaknya kita, atau kalau kita sudah menikah, cikal bakal dari cucunya kita, keturunannya kita. Perempuan juga begitu. Perempuan itu punya sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kalau laki-laki adalah benihnya, kalau perempuan adalah rahimnya. Kalau ada orang pinjam uang kepada seorang wanita 100 juta, apa langsung dipinjam nih? Pasti diseleksi. Ini orang pinjam uang 100 juta, mau dipakai apa? Kira-kira dia sanggup bayar apa enggak? Kira-kira dia jujur, amanat, atau ngemplang, jangan-jangan penipu. Maka ketahuilah, ketika ada seorang laki-laki yang melamar Anda atau melamar putrinya Anda, itu laki-laki niat mau pinjem rahimnya dia selama 9 bulan 10 hari, maka pastikan benih yang dititipkan ada di rahimnya itu perempuan adalah benih yang baik, cikal bakal keturunan yang soleh-solehah. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Selektiflah kalian kepada siapa kalian titipkan benih, atau dari siapa Anda menerima benih. Kenapa? Karena faktor genetik itu berpengaruh, sangat berpengaruh, walaupun halus. Kalau baik, faktor genetiknya menularkan apa yang baik. Tapi kalau buruk, ya dia akan menularkan yang buruk. Cuman gak kroso, gak terasa kalau dia tertular dengan hal yang buruk, sebagaimana dia tidak terasa kalau dia telah mendapatkan sesuatu yang baik. Dasar halus faktor genetik itu. Hati-hati. Kalau sholat, Allahu Akbar, loh saya kan belum wudu ya. Mari kita bisa ambil wudu, sholat lagi. Tapi kalau ternyata naudzubillah salah pilihan, mau apa kita? Apakah segampang kita ambil wudu kalau kita ini mau sholat, kemudian kita ceraikan ini perempuan, atau kita minta cerai kepada hakim untuk menceraikan laki-laki, selesai? Nggak segampang itu.
Allahu Akbar. Oh iya, durung wudu aku. Ya batal. Ambil wudu selesai. Tapi kalau urusan seperti ini keliru, salah langkah dia, wah, nggak segampang itu juga. Oh kasih tahu saya nggak jadi milih kamu, nggak bisa, nggak bisa. Ya berarti kan pacaran aja biar nggak salah milih kan gitu. Pacaran biar saling kenal, gini loh. Jangan menilai sesuatu dari takdir, karena takdir itu bukan kapasitasnya kita, bukan ranahnya kita. Kan kadang-kadang begini. Untuk meminimalisir sesuatu yang tidak kita harapkan, lebih baik pacaran dulu, saling mengenal. Maka kalau sudah saling mengenal, insya Allah kedepannya lebih gampang. Orang yang mau menikah, yang dia cari adalah ridhonya Allah. Bagaimana mungkin dia akan dapat ridhonya Allah kalau dia sudah salah langkah dari awal? Dia melanggar syariatnya Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Daripada nanti takdirnya yang enggak kalau nggak pacaran, loh jangan bilang takdir. Takdir itu urusannya Allah. Kita ini cuma berusaha, berikhtiar, gimana caranya kita nggak salah langkah dari awal. Saya mau tanya, tanpa proses pacaran, ta'aruf, langsung kawin, ada nggak yang awet? Banyak. Walaupun ada juga yang cerai. Tapi saya mau tanya, ada nggak yang pacaran lama 8 tahun tapi kawinnya 8 hari? Ada. Tapi yang awet juga ada walaupun pacaran. Jadi jangan bicara takdir. Jangan menilai sesuatu dari takdir. Yang penting tugasnya kita ini usaha sebaik mungkin, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan relnya yang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Lu nanti begini nanti begitu, urusannya Allah. Bukan haknya kita untuk menentukan takdirnya kita masing-masing. Jadi bukan alasan agar atau untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika setelah menikah lebih baik kita saling mengenal dulu, laki perempuan, nggak ada. Kalau memang itu baik, kalau memang itu penting, bagus, pasti itu menjadi syariat. Apa yang tidak disyariatkan oleh Nabi, ya berarti itu bukan yang baik. Maka jangan dilanggar. Jangan pakai akal kalau sudah lawan syariat. Jangan pakai rasio. Nurut aja sama syariat. Karena maaf, akalnya kita ini lebih akrab sama nafsu daripada sama syariat. Tapi kita nggak sadar kalau kita nurut sama akal, sebetulnya kita nuruti nafsu. Itu. Kemudian hadirin hadirat Allah, menikah kepinginnya ya sakinah mawaddah warahmah. Gimana resepnya? Jangan berpaling dari kiblat kita yaitu Rasulullah. Lo kepingin menikah sakinah mawaddah warahmah, tapi dia nggak berkiblat kepada Rasulullah, ya murat mari. Makanya Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan al-uswatul hasanatu. Telah benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW segala bentuk keteladanan. Kita mau jadi apapun, kiblatnya Rasulullah. General, umum. Kita sebagai pemimpin, kiblatnya Rasulullah. Kita sebagai karyawan, Rasulullah pernah jadi karyawannya Siti Khadijah. Apapun, kita sebagai suami, Rasulullah juga menjadi suami. Kita sebagai bapak, Rasulullah juga sebagai bapak. Kita berumah tangga, Rasulullah mengatur. Maaf, urusan berak di kamar mandi diatur. Masuk kepingin punya keturunan yang soleh-soleha, menjalani hidup rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah warahmah, gak diatur sama Nabi? Diatur sama Nabi SAW. Cuman kita ini tidak berkiblat kepada Rasulullah SAW. Kita ini secara psikologis akan lebih mudah meniru apa yang dia lihat, walaupun dia nggak sadar kalau dia meniru. Jadi orang itu kalau kebiasaan nonton film sama sinetron, maka dia nggak sadar kelakuannya, perbuatannya akan meniru apa yang dia lihat. Cuma dia nggak sadar. Enggak, dia bisa nonton film, nonton sinetron hanya hiburan. Iya, cuma hati-hati. Hati-hati, karena apa? Manusia tanpa dia sadari, dia akan meniru apa yang dia lihat, meniru apa yang dia tonton, tapi dia nggak paham kalau dia meniru sebetulnya. Lah kalau kita niru sinetron,
artis dibayar, masih pegatan. Karena apa? Adegan fiktif, fake, palsu. Bukan untuk sesuatu yang dijadikan kiblat. Walaupun kita nggak niat berkiblat, tapi kalau kita sering nonton, bahaya. Sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Orang itu lebih mudah meniru apa yang dia lihat soalnya daripada apa yang dia dengar. Misal nonton film sinetron, wah, suami kasar sama istrinya. Kalau laki-laki sering nonton film seperti itu, dia nggak sadar. Akhirnya dia menjadi suami yang nyenantangan sama istrinya. Yang dulunya enggak, dia nggak sadar kalau sebetulnya itu adalah akibat atau pengaruh efek daripada apa yang dia lihat. Kita lihat di sinetron film, istri berani sama suaminya, bentak sama suaminya misalkan. Akhirnya ketika ada masalah sedikit, istri bentak suaminya. Lah kalau di sinetron dibayar. Lah kalau kita di bawah alam sadar kita niru itu, ya marat mahrit rumah tangganya kita. Mereka dibayar lah kita. Jadi kan kiblatnya kita adalah Rasulullah. Ini real kalau Rasulullah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah ini adalah nyata. Real adalah satu hal yang sangat bisa untuk kita tiru, sangat bisa untuk kita teladani. Kita sebagai laki-laki, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan ketahuilah aku adalah suami yang paling baik kepada istriku. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik kepada istrinya. Maka ketahuilah aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Loh, Nabi ini ngasih tahu seperti ini bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk menekankan dan menegaskan, jangan pernah berpaling daripada aku. Nggak ada yang lebih baik kepada istri, kepada keluarga kecuali saya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu orang yang paling bijaksana, orang yang paling bisa menempatkan sesuatu tepat pada porsinya, proporsional, nggak melampaui batas. Pernah Rasulullah pulang jihad. Pulang jihad. Jihad itu kadang-kadang berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Singkat cerita, Rasulullah pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau sholat 2 rakaat ada di Masjid Nabawi. Ini sunnah sebetulnya ya. Sholat gudum minas safar. Sholat selamat datang dari perjalanan. Jadi jenengan pulang dari mana misalkan ya, mampir Masjid Ar-Rahman, sholat 2 rakaat dulu, baru ke rumah. Sunnahnya begitu. Setelah sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah pulang ke rumah Siti Aisyah. Ketika mau ketuk pintu, Rasulullah mikir, kesian Aisyah, jam segini ini udah tidur, udah istirahat. Kalau saya ketuk pintunya, dia terbangun, jangan-jangan gak bisa tidur lagi. Saya sudah ganggu istirahatnya istri saya. Ya wis, yang penting saya sudah pulang. Sementara untuk malam ini saya tidur di luar aja. Beber surbannya, udah tidur di situ. Siti Aisyah di dalam nunggu Rasulullah. Katanya Rasulullah tersiar kabar hari ini pulang, tapi sampai malam, tengah malam nggak pulang-pulang nih Rasulullah. Ditunggu-tunggu sampai Siti Aisyah tuh ngantuk, nggak kuat. Sampai Siti Aisyah tuh mikir, kalau saya tidur di dalam di kamar, khawatir Rasulullah suami saya ketuk pintu saya nggak dengar. Gimana caranya saya tidur tapi sekiranya Rasulullah ketuk pintu saya dengar. Akhirnya Siti Aisyah beber surban ada di balik pintu arah ke dalam. Lihat suami menghargai capeknya istri, istri juga menghargai dan menunggu-nunggu kedatangan suami. Ada yang lebih romantis daripada ini. Ini real, nyata ya, bukan kepalsuan. Real, bukan dibuat-buat, ya begitu sudah. Jadi jarak di antara beliau berdua adalah pintu. Rasulullah di balik pintu bagian luar, Siti Aisyah di balik pintu bagian dalam, yang mana satu sama lain saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Luar biasa, istri menghormati suami, suami menghargai capeknya istri. Lihat, nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Pernah Rasulullah pulang daripada perjalanan jauh. Singkat cerita, ketika sampai di rumah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, Rasulullah minta dibuatkan minuman yang manis. Dibuatkan sama Siti Aisyah, diminum sama Rasulullah.
seruput gitu. Ditaruh, ngobrol, melepas rindu, melepas kangen dengan Siti Aisyah. Lama ngobrol, nggak diminum-minum lagi. Siti Aisyah sampai tanya, ya Rasulullah, kok nggak diminum lagi ya Rasulullah? Anda ini kan kalau makan habis, kalau minum habis, nggak ada sisa. Ini kok diminum satu kali seruput, kok nggak diminum lagi? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah, ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Wah, yang mumbul Siti Aisyah digitukan sama Rasulullah. Ngawang, yang sudah putih kemerah-merahan tambah tersipu malu dengan seneng. Iya, tahu kalau istrinya kita ya, dia ini akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Wah, ya mas, malah gitu. Sekausung. Siti Aisyah, wah, yang diperlakukan romantis oleh manusia sekelas Rasulullah. Wah, seneng Siti Aisyah. Coba punya sayap ngiber sudah beliau. Diminum sama Siti Aisyah. Asin ya Rasulullah. Asin ya Rasulullah. Udah dibikinkan yang baru, rasanya tepat, manis. Loh betul kan kata Rasulullah? Apakah Rasulullah bohong? Ini kalau diminum sama Rasulullah sendiri, dia tetap asin. Tapi karena diminum juga sama Siti Aisyah, ganti jadi manis. Lebih nikmat enggak berarti? Wahai Aisyah, ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Selesai, proporsional. Dalam ingin utok. Apakah sengaja kesalahan dilakukan Siti Aisyah? Enggak. Orang sekarang karena kiblatnya bukan Rasulullah, nggak tahu kiblatnya kemana, gak entos, gak ruwong, kesel. Wis pirang tahun jadi bojoku ngamuk wis. Bukan dari asin jadi manis, gelasnya pecah. Rumah tangganya pecah. Kenapa? Nggak proporsional. Bikinkan makan keasinan didik, kepedesan didik ngamuk. Tapi istrinya buka aurat gak pernah ngamuk. Ini kiblatnya siapa? Istrinya gak sholat, gak ngamuk. Loh ini kiblatnya siapa? Tapi kepingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, nurut sama Rasulullah. Gak nurut sama Rasulullah, awet alhamdulillah masuk gak sakinah. Bertahan masuk gak sakinah, alhamdulillah. Kenapa? Kiblatnya bukan Rasulullah. Nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga di zaman Sayyidina Umar, beliau sebagai khalifah saat itu, ada seorang sahabat, rakyat umat daripada Sayyidina Umar. Yang ini sahabat setiap hari diomeli sama istrinya, sampai sumpek dia. Sabar yo sabar. Lah inginnya terus sampai kapan? Padahal saya laki, dia perempuan. Kok berani-beraninya dia sebagai istri ngomeli saya ini? Bingung dia, curhat sama siapa ya, minta solusi sama siapa ya? Oh, nggak ada lain kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang tegas. Orang yang tegas. Pergi ke rumah Sayyidina Umar. Bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Persilakan masuk. Nggak lama Sayyidina Umar masuk. Rumah Sayyidina Umar kecil. Apa yang dibicarakan, apa yang terjadi di dalam, tamu di depan bisa jadi dengar. Subhanallah, Sayyidina Umar diomeli sama istrinya lebih nemen daripada orang ini diomeli bujuni. Wah, tepak wis. Gak perlu curhat, tinggal saya lihat bagaimana responnya Umar sekarang. Meneng. Diomeli habis itu Sayyidina Umar, dia masih dengar. Tuh, kata yang sahabat si tamu, lah kok main ngono toh? Wah, ya salah alamat saya minta solusi kepada Umar kalau gini. Saya ini kepingin cari solusi gimana caranya suami itu bisa tegas sama istri. Lah kok Umar ternyata diomeli bojone meneng toy. Lebih nemen dari saya berarti. Belum pamitan, pulang ini orang. Keluar Sayyidina Umar, nang ndi dayo iku. Cari-cari ketemu, balik. Datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Kamu Sayyidina Umar, masuk pakai salam, pulang enggak pamitan kamu. Apa hajatnya kamu? Maaf, saya datang ke sini karena saya diomeli bojo. Saya mau cari solusi dari jenengan, wahai Umar. Gimana solusinya? Lah kok jenengan, subhanallah, istrinya jenengan lebih nemen ngomelnya daripada istri saya. Tapi responnya jenengan kok meneng tok. Ya saya pulang, percuma saya minta solusi ke jenengan. Podo wedine berarti. Ambek bojo. Enggak lama Sayyidina Abdullah masih kecil, bawa ke nampan isinya makanan, minuman, jamuan.
Nah, kata si Umar. Nah, Fulan, aku mau tanya. Ini Abdullah ini, putra saya. Abdullah ini yang hamil 9 bulan 10 hari siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang melahirkan, yang taruhan nyawa, Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang nyusoni 2 tahun, Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Tapi anaknya siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Nih makanan. Dulu roti masuk beli, giling sendiri. Ini roti dari gandum digiling sampai jadi tepung, dibikin adonan sampai jadi roti, manis, enak, nikmat, lezat. Yang bikin siapa? Umar apa istrinya Umar? Ya istrinya Umar. Nih minuman nih. Kalau dulu ngambil air tuh nimbo dari sumur dulu, pakai kayu bakar. Sekarang nggak cetek, selesai. Susah dulu orang bikin minum tuh, ngeladeni dayo. Nih air minum yang manis, yang nikmat, yang lezat ini. Yang bikin Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang badok siapa? Umar. Nih pakaian saya rapi seperti ini, ganteng seperti ini akhirnya saya. Coba lumset, nggak ganteng saya. Yang ngucek siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang meres, istrinya Umar. Yang jemur, istrinya Umar. Sampai licin seperti ini, rapi, mungkin istrika atau gimana, istrinya Umar. Yang make siapa? Umar. Nih rumah, kamu lihat rumah saya kotor apa bersih? Bersih. Yang ngepel, yang nyapu, yang ini itu siapa? Istrinya Umar. Tapi orang bilang rumahnya siapa? Rumahnya Umar. Lah iya, sing soro bojone kok. Umar tinggal menikmati. Dalam diomeli 5 menit gak sampai kok. Sabar. Istrinya kamu juga sabar kok melawan kamu. Sama, masing-masing punya kekurangan. Kalau istri kita pas ketepaan suka ngomel sama kita, dia sabar ngelawan kita, maka kita harus sabar ngelawan dia. KB di P Umar padahal sing soro bojone Umar. Dia sabar kok. Kalau dia nggak mau sabar, kok enak aku sing masak, aku sing iki sing badok Umar. Kok enak saya yang hamil, saya yang melahirkan taruhan nyawa, saya yang nyusoni 2 tahun, tapi kapan lahir anaknya Umar. Kalau dia nggak mau sabar, sabar aja. Dia sabar 9 bulan, 2 tahun, berjam-jam, masuk Senin Kemis baru lahir. Sabar ya, kita cuma diomel 5 menit. Tapi ini bukan berarti dalil untuk meningkatkan permomelannya sama suami ini. Bukan. Artinya kalau suami itu pas ketepaan punya istri yang ngomel, gak ada jalan buat dia kecuali adalah sabar. Sabarnya suami menghadapi istri itu sama seperti sahabat. Dia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya Nabi Ayub. Sabar. Istri yang sabar menghadapi suaminya itu mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Bu, suaminya jenengan bukan Fir'aun. Kalau Siti Aisyah saja bisa sabar, lah masuk kita nggak bisa sabar menghadapi suaminya kita. Asal masih sabar dalam batasan yang bisa ditolerir ya. Bukan yang kasar suaminya atau yang lain-lain. Sabar, oh suami saya apa misalkan ya hal-hal yang tidak melanggar syariat, hal-hal yang tidak melampaui batas. Selesai. Ya. Ma akraman nisa illa karim katanya. Enggak ada suami yang memuliakan istri kecuali suaminya lah yang mulia. Wa ma ahannahunna illa lain. Enggak ada suami yang menista istrinya, nginjek istrinya kecuali yang nista, yang biadab adalah suaminya. Suami sekarang merasa bangga, bojoku wedi ya bae. Loh, saking senengi kalau dia dibilang suami yang istrinya takut sama dia, nggak sadar bahwa dia adalah menjadi seburuk-buruknya suami. Kata ulama, seburuk-buruknya suami adalah ketika dia bisa sumeh, bisa senyum, bisa ramah, bisa humble sama orang, tapi dia menjadikan keluarganya sebagai pelampiasan. Sama klien, sama pelanggan, dia sumpek, dia banyak masalah, mungkin banyak utang, tapi sok sumeh, sok guyu. Tapi sama anak dan istrinya menjadi pelampiasannya seburuk-buruknya suami. Begitu dengar suara langkahnya suami atau bapak, langsung semburat orang di dalam rumah itu. Yang istri pura-pura masak, padahal nggak masak. Kenapa? Wis bojo lek boleh ono ae. Tak pura-pura sibuk saya. Anaknya pura-pura kejeding, padahal nggak kebelet. Ada yang pura-pura tidur, padahal nggak ngantuk.
Kenapa? Mumpung durung. Bapaknya sudah masuk, wis ngamuk dok. Sampai kucing naik ke genteng. Ini seburuk-buruknya suami. Jangan menjadikan anak istri sebagai pelampiasan. Mereka adalah orang yang pertama kali melayani kita, bukan klien dan pelanggan. Mereka beli ke kita, mereka langganan ke kita, itu karena mereka ada hajat. Tapi yang paling setia adalah anak istri kita. Perlakukan mereka dengan baik. Ya, perlakukan mereka dengan baik. Pernah diceritakan Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban. Asy-Syaikh Abdurrahman Bajal Haban ini dikenal sebagai wali yang doanya mustajab. Apa sebab dia diangkat menjadi wali? Itu karena sabar menghadapi istrinya. Sekali waktu disunan yang bojone, wis keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Daripada nanti di rumah sumpek, wis mending keluar dari rumah. Akhirnya naik ke atas gunung, ketemu gua. Wis berdiam diri di situ, fokus ibadah sama Allah. Ternyata di dalam gua itu ada dua orang yang lain. Maka beliau Syekh Abdurrahman Bajal Haban izin, boleh saya diam di sini? Boleh, tapi dengan syarat. Apa itu? Kami ini berdua nggak bawa makanan, nggak bawa makanan. Dan kami berdua ini wali, yang kami kalau minta makanan turun dari langit. Kamu bisa nggak? Aduh, bingung. Nggak ada pelarian? Ya sudah, insya Allah saya bisa. Oh ya nggak apa-apa. Ketika tiba waktunya makan pagi, keesokan harinya, wali saya yang pertama minta sama Allah turun dari langit, makanan, makan. Ketika datang waktu makan siang, wali yang kedua minta kepada Allah turun dari langit. Ketika tiba waktunya makan malam, giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban minta kepada Allah turun dari langit makanan yang lebih banyak daripada makan pagi dan makan siangnya. Duh. Orang pertama sama orang kedua ini heran, kamu kok dapat karomah dari Allah lebih hebat dari kami? Apa yang kamu baca dalam doanya kamu? Gak ada yang saya baca. Saya cuma baca, ya Allah, barokahnya siapa wali yang mereka tawasuli, yang mereka sebut namanya dalam doanya, turun itu makanan untuk mereka, berikan kepada saya. Subhanallah, turun yang banyak. Maka Syekh Abdurrahman Bajal Haban tanya, kira-kira kalian tadi tawasul sama siapa? Kok turun makanan dari langit kepada kalian dan untuk giliran saya dapat makanan yang paling banyak? Oh, saya tawasul kepada seorang wali yang masih hidup, namanya Abdurrahman Bajal Haban. Ya, aku Abdurrahman Bajal Haban. Lah kalau jenengan tawasul sama saya dapat makanan, ya saya sendiri. Iya, saya yang punya nama, maka turunlah itu makan dari langit. Iya, turunlah itu makan dari langit lebih banyak. Pulang Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ketika pulang ke rumah diceritakan hal tersebut sampai akhirnya taubat istrinya. Akhirnya tobat. Kenapa? Baru sadar kalau suaminya adalah wali. Baru sadar kalau suaminya adalah wali. Saya tambahin sedikit, 5 menit. Istri juga kiblatnya adalah Rasulullah SAW. Istri dikatakan istri yang solehah. Apa itu? Idza nazarta ilaiha sarratka. Istri yang solehah itu istri kalau dipandang suami nyenengno. Enggak usah ayu tapi mesem. Ayu tapi mengkerut. Ayu tapi mencucu. Ayu tapi merengut. Tidak ada. Nggak marem matinya suami. Nggak ayu, tapi sekalipun punya masalah sama suami, senyum. Capek, senyum. Lagi sensitif, maaf karena menstruasi, senyum. Sumpek, senyum. Diganyang anak dalam artian capek ya, senyum ketemu suaminya. Oh, ini paling ayunya bujuk sudah. Kemudian idza amartaha atau aska, nurut. Istri itu nurut. Wes, disuruh apa selama nggak disuruh kemaksiatan atau mendingan ketaatan, nurut. Kenapa? Yang nahkoda itu satu. Ya, kalau nahkoda 2, pecah nih kapal. Udah, nurut. Kalau suami bilang begini, wes. Misal suami bilang beli meja baru, bisa kan? Dek, meja itu paling enak ditoto taruh situ. Jangan dibantah sudah, nurut. Jangan kayak apik mas, lek jariku lu apik nang kini. Udah nurut aja sudah, pindah, selesai. Nurut, mesem, nurut. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Istri yang soleh adalah istri yang bisa jaga kehormatan rumah tangga dan juga bisa jaga hartanya suami. Bukan suami pulang TV hilang. Bukan suami pulang pun Shopee, pun Lazada, pun
online ini disetorno semuanya. Enggak, tapi masih ada bagaimana istri itu menghargai suami, ya. Dan istri yang solehah adalah kalau suami nggak ada di rumah, dia bukan gampang-gampang memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah karena nggak ada suaminya, nggak boleh. Ini haram itu hukumnya. Dan suami harus tidak terima, harus menampakkan kecemburuannya kepada istri kalau istrinya memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya. Jadilah suami yang kalau misal kita nggak bisa nganter istri, jangan kita rela istri naik Grab berduaan di dalam mobil sama supir. Kalau kita punya supir sendiri, driver, janganlah kita ini menjadi suami yang rela, yang percaya begitu saja istri kita berduaan di dalam mobil dengan supir. Memangnya nggak ada cerita gimana tonggo mepek tonggo, gimana ipar selingkuh dengan istrinya seseorang, atau sebaliknya ipar selingkuh dengan suaminya seseorang, atau istri selingkuh dengan supirnya sendiri. Apa nggak ada cerita nyata seperti itu? Belajar dari apa yang terjadi. Terakhir hadirin, banyak suami yang lupa bahwa ibu bapaknya lebih utama daripada istrinya. Banyak istri yang lupa bahwa suaminya lebih utama daripada ibu bapak. Banyak orang tua yang lupa bahwa anak perempuannya lebih perlu untuk mengutamakan suaminya daripada mereka sendiri. Banyak istri yang lupa bahwa suaminya lebih perlu mengutamakan orang tuanya daripada dirinya sendiri. 4 hal ini pakem. Ini porsi. Orang tua kalau punya anak perempuan, wis duwe bojo. Saya menafkahi dia 25 tahun, tapi dia menikah sama istrinya, sama suaminya 50 tahun. Dia menikah dengan suaminya. Mulai sekarang, semenjak dia menikah, dia kawin, dosane dhek kudu dosaku. Sudah dosa suaminya, maka dia lebih berhak untuk, lebih wajib untuk patuh sama suami daripada kamu. Jangan jadi orang tua yang justru memojokkan anak perempuannya, kon milih bojomu, milih aku. Jadi orang tua yang bijaksana. Jadi orang tua jangan buat anak perempuan yo boy. Enggak, orang tua bijaksana itu orang tua yang ngalah. Jangan nuntut. Kenapa? Lu saya nafkahi dia, Bib. Pirang tahun, bojone pirang tahun. Mulai balik anggap umur 15 sampai menikah umur 25. 10 tahun tok. Dosanya itu anak menjadi dosanya istri. Dosanya itu anak menjadi dosanya orang tua. Tapi dia semenjak menikah, detik itu juga dosanya dia menjadi dosanya suami. Gak ditanggung lagi sama orang tuanya. Banyak istri yang juga memojokkan suami, kon milih wong tua, mau milih aku. Coba kalau istri tahu, oh iya ya, suami saya itu lebih penting untuk mengutamakan orang tuanya daripada saya. Suami seandainya dia tahu saya lebih wajib nurut sama orang tua daripada suami. Istri seandainya tahu kalau dia lebih wajib nurut kepada suami daripada orang tua. Ini semuanya 4 hal kalau jalan beriringan, aman rumah tangga, gak goyang, gak kemeriak. Oh, suami mengutamakan istri, akhirnya orang tuanya mangkel. Istri mojokkan suami, gimana cara si suami nurut sama dia walaupun mengorbankan orang tuanya. Orang tuanya juga memojokkan anak perempuannya, gimana caranya itu anak perempuan lebih mendahulukan orang tuanya, masih pegatan bojone. Rusak, gak karu-karuan. Iblis itu dapat laporan dari anak buahnya, bos saya berhasil membuat fulan minum khamr. Yo bagus, responnya dingin. Tapi begitu ada laporan, bos saya berhasil membuat fulan dan fulana pegatan. Hebat, top, lanjutkan. Wah, dipuji habis-habisan ini anak buahnya. Kenapa? Dikatakan anak buahnya iblis. Anak buahnya iblis yang dia berhasil membuat cerai laki perempuan, itu sebaik-baiknya pasukan iblis. Berarti kalau ada manusia yang justru ngerewuk rumah tangganya orang lain sampai orang lain itu cerai, kadang-kadang dulure dewi, kadang-kadang wong tuane dewi, berarti itu manusia yang menjadi sebaik-baiknya pasukan iblis. Oh, pegatan ae bojomu kaya ngono. Hati-hati. Kon anakku tak golekno maneh, kon ganteng, kon sugih, mapan. Oh, angkat ke hakim, pegatan bojomu kon ayu. Anak bapak kon tak golekno maneh. Ini manusia sebaik-baiknya pasukan iblis. Hati-hati.
Bukan nggak ada orang rumah tangga gagal gara-gara orang tuanya sendiri kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang besan gegeran rumah tangganya anak jadi korban. Yo sih. Besan gegeran gak cocok rumah tangganya anak sudah berjalan harmonis, diprovokasi sampai akhirnya pegatan. Yo gak masuk akal nuruti egonya orang tua. Jadi anak di pojok-pojok no. Aku gak cocok sampai fulan. Anak wes waduh gak garu-garuan. Zaman sekarang macam-macam sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Ini hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang penting? Ini penting karena mungkin kalau sudah bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah seperti ini, wisata terop di mana-mana ya. Wisata bubu di mana-mana, gak mari-mari undangan. Nah, ini juga menjadi penting buat kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya keturunan yang soleh, panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat apa yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka daripada majelis yang sama-sama kita istiqomahi ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di waktu yang akan datang, di bulan yang akan datang, di majelis-majelis yang lain dalam keadaan lebih baik, lebih sempurna zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ghurabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waqfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man